Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terima kuasa Roh Kudus untuk menyertai hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah Bapa, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita hari ini, Selasa 19 Mei 2020, terambil dari kitab Injil Yohanes, pasal 16 ayat 23. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kau minta kepada Bapa akan diberikannya kepadaku dalam namaku. Demikian firman Tuhan. Sukacita di dalam nama Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentulah yang namanya perpisahan akan mendukakan hati kita. Baik itu perpisahan karena kepergiannya ke suatu tempat, atau perpisahan karena diakibatkan kematian. Hati kita akan merasa berduka dan sangat-sangat bersedih karena harus kehilangan sahabat, kehilangan orang-orang yang kita cintai. Inilah yang terjadi di tengah-tengah kehidupan murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu. Ketika Tuhan Yesus memberitahukan bahwa waktunya sudah tiba, sudah dekat, Dia akan meninggalkan mereka. Mereka penuh rasa takut, mereka gelisah, bahkan mereka sangat bimbang. Karena dengan mata iman percaya mereka tidak mengerti apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada mereka. Sehingga ketika mereka tidak memahami itu, Tuhan Yesus menyampaikan pesannya ini, yaitu firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi. Tuhan Yesus menanyakan kepada mereka, to ask, bertanya, mempertanyakan, menanyakan bagaimana sikap murid-muridnya untuk menerima kepada Dia yang akan pergi. Di sini, di ayat-ayat sebelumnya, kalau kita membaca, Tuhan Yesus Kristus telah memberikan sebuah penolong bagi mereka nantinya, yaitu curahan Roh Kudus. Tuhan yang akan bangkit, yang akan kita peringati pada hari Kamis yang akan datang, tidak sepenuhnya meninggalkan murid-muridnya seperti itu, tetapi Dia menurunkan Roh Kudus sehingga mereka tidak perlu lagi bertanya-tanya apa yang harus mereka perbuat. Sehingga mereka tidak perlu lagi bertanya bagaimana tentang kehidupan mereka setelah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi Roh Kudus akan membimbing dan menuntun mereka
untuk mengajar mereka berbuat sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Boleh kita lihat pada Injil Markus pasal 14 ayat 26 dan pasal 16 ayat 13. Yang selanjutnya, firman Tuhan ini mau menegaskan kepada mereka, kata sesungguhnya di sini adalah sebuah kebenaran bahwa apa yang mereka tanya, apa yang mereka minta, sesungguhnya akan dikabulkan oleh Bapanya di sorga melalui namanya. Mereka tidak perlu khawatir, mereka tidak perlu cemas lagi akan apa yang mereka butuhkan. Tetapi jikalau mereka meminta dengan sungguh, dengan sesungguhnya, maka Bapa yang mendengar itu akan mengabulkan, walaupun itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan disinilah kita diingatkan bahwa nama Tuhan Yesus Kristus adalah nama yang kudus, yang ajaib, yang mampu menjawab segala persoalan, yang mampu memberikan apa yang kita butuhkan. Tidak seperti nama-nama indah yang dimiliki oleh manusia. Tetapi kuasa nama Tuhan Yesus bisa memberikan kesembuhan, bisa melepaskan kuasa dosa, kuasa iblis, dan bisa memberikan sukacita. Dan disinilah mereka diperkuat supaya mereka yang akan menderita karena kematiannya akan bersukacita pada akhirnya dengan kuasa kebangkitannya. Dalam kehidupan kita juga seperti nats ini diumpamakan Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan orang percaya, kehidupan kita pengikut-pengikut Kristus adalah dipenuhi dengan penderitaan, dipenuhi dengan isak tangis, dipenuhi dengan kegelisahan. Namun apabila kita bertahan, kita teguh di dalam Dia dan tetap bersandar serta memohon di dalam doa, maka duka cita tadi akan berubah menjadi sukacita. Ibarat seorang ibu yang mengandung 9 bulan dan akan melahirkan bayi yang dia kandung. Ketika dia melahirkan dalam proses persalinan, sungguh amat sakit. Kita yang pernah melihat tentu akan menangis. Ternyata seorang ibu perempuan itu memperjuangkan nyawa dan hidupnya untuk kelahiran bayi yang dia kandung. Namun rasa sakit itu akan hilang ketika bayi itu keluar. Ketika bayi itu sudah hadir di tengah-tengah dunia ini. Demikian juga hidup kita. Kalau kita pengikut Yesus Kristus mengalami tantangan, hambatan, pergumulan, persoalan, bahkan kita ditiadakan, bahkan kita dinomorduakan, tetap teguh di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Dia tidak akan membiarkan kita seorang diri. Roh Kudus akan membimbing kita, dan di akhirnya nanti ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, di situ kita akan bersukacita, bersorak-sorai, memuji namanya karena kita boleh bersama-sama duduk dengan Dia di dalam kerajaannya yang kekal. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan ini mau mengajak kita supaya kita senantiasa bersukacita dalam nama Yesus Kristus.
bencana pandemi COVID-19 yang kita hadapi sekarang ini, kalau kita di dalam sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka itu akan boleh kita lalui tanpa harus bergelimang air mata, tanpa harus memikirkan yang aneh-aneh, tetapi kita akan terus bersukacita sebab bencana ini menjadi sebuah perenungan yang indah dalam hidupku, di mana Tuhan boleh mengizinkan itu terjadi supaya aku tetap setia di dalam Dia, supaya aku tetap setia bertekun di dalam doa, meminta kepada Bapa di dalam namanya. Kalau sudah demikian, apapun yang terjadi, kita yang merasa menderita akan merasa lega, kita akan merasa dibebaskan. Sebab puasa nama Yesus memberi kelegaan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Gereja, memberkati kita supaya kita senantiasa selalu bersukacita di dalam Dia. Amin, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih buat sapaan firman-Mu. Engkau mengajak kami supaya kami bertekun di dalam doa, kami meminta memohon kepadamu melalui nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Sehingga setiap permohonan permintaan kami akan selalu kami terima di dalam kehidupan kami melalui kebaikan-Mu. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan menjadi penguat, menjadi sukacita, dan menjadi penghibur bagi kami di dalam menghadapi masa-masa bencana pandemi COVID-19 yang tetap masih berlanjut di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini. Dan kami memohon, berkatilah kami supaya kami terhindar dari sakit penyakit, dan biarlah kami tetap merendahkan diri dan tetap bersandar hanya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kami boleh dimenangkan, supaya kami boleh dimampukan untuk melalui segala pergumulan yang sedang kami lalui. Berkati setiap rumah tangga, keluarga, anak-anak yang Engkau titipkan di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, supaya kami di dalam sukacita yang daripada-Mu tetap setia untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Ampunilah segala dosa pelanggaran kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu dan menjadi saluran berkat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini. Hidup mati kami serahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.